Ini yang kedua mungkin dari rokok, gudang garam, dan HMSP ya. Ini sebenarnya dua emiten yang dulu sih cukup merajai ya, mungkin dua-duanya dulu kapitalisasi terbesar ya di bursa saham kita. Itu sepertinya sih kayaknya yang paling gede, ini nggak ada lawannya ya, Unilever. Semua teman-teman bisa tahu valuasinya juga sebenarnya cukup mahal. Oke, kita masuk ke sektor yang kedua ya, sektor kesehatan. Spesifiknya ini ada terbagi dua sih, healthcare atau healthcare itu penyedia jasa kesehatan ya, sama farmasi atau emiten obat-obatan lah ini ya. Oke, kita lihat dulu karakteristiknya di sektor kesehatan ini seperti apa ya. Oke, beberapa sentimen yang pendukungnya mungkin di saat ini tentu pandemi ini kan pandemi yang berasal bukan dari krisis keuangan ya, tapi krisis kesehatan ya, sehingga pemerintah pun juga sudah meluncurkan berbagai ya, kita ini yang topik yang sangat hangat lah sejak pandemi ini dimulai, bahwa pemerintah itu akan menaikkan anggaran belanja untuk kesehatan ya. Tadi untuk PEN-nya aja sekitar 87 triliunan ya. Lalu kalau teman-teman juga lihat waktu 17-an kemarin kan seperti biasa tiap tahun pemerintah akan mengumumkan RAPBN ya, itu juga sektor kesehatan tentu menjadi prioritas utama juga, karena ya kita sekarang ada di pandemi kesehatan ya, pasti itu dananya pun difokuskan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Lalu juga sebenarnya pemerintah juga ada dukungan yang sudah berjalan, itu kan dukungan asuransi kesehatan ya, berupa BPJS atau JKN ya, ini program pemerintah. Lalu juga sentimen lain mungkin tingkat awareness terhadap kesehatan yang sebenarnya meningkat ya, kita bisa lihat sekarang orang lebih banyak yang aware tentang pola hidup sehat gitu ya. Di sini kan berarti ini mungkin menguntungkannya untuk sektor-sektor yang inilah farmasi ataupun obat-obatan yang punya produk seperti multivitamin atau produk-produk kesehatan lain gitu. Nah, yang keempat ini tentu yang paling hangat ya, perkembangan vaksin COVID-19. Kita nanti akan lihat di contoh-contoh emitennya ada berbagai perusahaan farmasi lokal yang sedang dalam tahap uji klinis vaksin COVID-19, dan ini mungkin yang dapat menjadi sentimen baik ya. Tentu ini hal yang kita sama-sama doakan ya agar sukses, karena ini untuk kepentingan kita semua. Tapi khususnya ini tentu akan apabila sukses akan menjadi sentimen baik bagi emiten-emiten di industri farmasi. Oke, sekali lagi kita juga harus lihat resiko apa aja di industri kesehatan ini. Oke, yang pertama mungkin ini sebenarnya tadi kan banyak asuransi kesehatan pemerintah ya. Kemarin tuh sekitar 2 tahun yang lalu tuh sempat ada isu sedikit ya tentang pembayaran klaim yang tertunda ya, ini terutama dari BPJS Kesehatan ya. Kan sekarang kalau rumah sakit segala itu kan mereka diwajibkan menerima pasien BPJS ya, tapi bisa juga terjadi problem karena klaimnya waktu itu ada sedikit krisis ya di BPJS, ada sedikit kekurangan likuiditas mungkin, sehingga klaim-klaimnya itu tidak terbayar, sehingga ini menjadi resiko bagi penyedia atau provider jasa kesehatan gitu. Kalau mereka sudah memberikan jasanya tapi biayanya yang biasanya ditanggung pemerintah gitu ya, atau program-program asuransi lain, kalau tertunda itu akan menjadi sentimen yang buruk gitu, karena akan mengganggu operasional perusahaan-perusahaan rumah sakit itu. Oke, yang kedua ini sama ya sama ini, fluktuasi nilai tukar rupiah itu juga bisa menjadi sentimen negatif ya untuk sektor kesehatan, karena ya itu lagi bahan baku obat itu lebih banyak diimpor, terus alat-alat kesehatan juga lebih banyak menggunakan impor, jadi sangat bergantung sama nilai tukar rupiah USD ya. Oke, untuk valuasinya kita lihat seperti apa sih kalau di sektor kesehatan ini. Kalau secara valuasi per ya, ini sedikit overvalue ya, sedikit aja sih. Ini lagi-lagi data 2 hari yang lalu ya teman-teman ya, mungkin sekarang harusnya udah agak berimbang sih. Sekarang di sekitar 50-an, rata-rata 5 tahunnya di 48.
PBV-nya masih sedikit under value di 5,3 dan 6,4. Oke, tadi mungkin kalau tadi saya juga kembali ke ini ya, mungkin kesehatan, sektor kesehatan sama consumer goods tadi memang untuk secara valuasi PER dan PBV itu tidak ada yang murah ya. Kenapa? Karena ya tadi karena memang industrinya itu cukup kebal krisis. Kedua adalah sebenarnya kedua industri ini baik kesehatan maupun consumer goods itu mereka memiliki posisi cadangan kas yang sangat kuat teman-teman rata-rata, dan kalau emiten-emiten yang besarnya itu mereka bahkan cadangan kasnya pun mampu untuk mengcover kewajiban hutang mereka gitu loh. Jadi kenapa di saat pandemi ini atau di saat resesi ini krisis itu kita cari sebenarnya satu bukan hanya sektor yang defensif, kedua itu juga kalau bisa kita lihat adalah emiten-emiten yang memiliki cadangan kas cukup besar. Kenapa? Karena yang mematikan bisnis itu sebenarnya bukan kalau nggak profit, tapi kalau misalkan likuiditasnya terancam ya ininya, dan likuiditas ini sangat lebih sensitif lah di masa-masa sulit seperti sekarang. Itu yang paling dibutuhkan perusahaan adalah likuiditas. Oke, sekarang kita lihat emiten apa aja sih yang ada di industri ini ya. Yang baris pertama nih penyedia jasa kesehatan ya, ada Siloam Hospital, Mitra Keluarga, ada Rumah Sakit Hermina dan Prodia ya. Ini yang tiga pertama nih emiten rumah sakit ya. Sekarang sih saya rasa cukup diuntungkan juga ya ini ya mereka nih ya, dengan makin banyaknya testing atau testing COVID-19 baik itu rapid test atau PCR yang jumlahnya diusahakan ditingkatkan. Kemarin kan di awal-awal pandemi cukup terbatas ya, sekarang hampir semua rumah sakit besar itu menyediakan jasa layanan ini ya. Maksud juga Prodia harusnya juga menyediakan ini karena ini kan lab ya. Kalau yang tiga pertama ini rumah sakit, yang ketiga nih lab. Ini kan ya sebenarnya bukannya ini ya salah satu sektor yang ya kita tahu, jadi di masa pandemi ini mereka tetap mendapatkan sedikit keuntungan karena ya itu kebutuhan akan dilakukannya pengetesan COVID-19 ini cukup tinggi gitu. Kita banyak kantor-kantor gitu yang menyarankan atau kalau untuk bepergian gitu disyaratkan untuk harus ada dulu gitu loh sebelum orang berpergian atau ke kantor, disyaratkan untuk mendapatkan hasil tes dulu gitu loh. Jadi emiten-emiten ini cukup mendapatkan ya berkah lah bisa dibilang gitu, walaupun ya jangan kita anggap ini sebenarnya sih ini semua tidak ada yang baik ya di suatu pandemi ini ya. Tapi di tengah itu di antara sedikit banyak sektor yang masih diuntungkan itu tentu saja sektor jasa kesehatan seperti ini. Ini juga sebenarnya tiganya secara fundamental cukup sehat ya. Perusahaan-perusahaan di bidang jasa kesehatan ini keuangannya cukup baik setahu saya. Mungkin yang paling besar itu Mitra Keluarga ya, emiten yang paling besar ya di antara 4 pilihan ini. Oke, lanjut ke baris kedua, ini emiten-emiten yang farmasi ya atau berhubungan dengan obat-obatan. Yang pertama ada KLB Pharma ya, KLBF. Ini swastanya ya, pusat di Bandung. Lalu untuk emiten BUMN-nya ada Kimia Farma. Kedua perusahaan ini saat ini sedang dalam tahap berpartisipasi dalam tahap uji klinis vaksin COVID-19. Kita tahu kalau KLB Pharma itu melakukannya bekerja sama dengan perusahaan Korea Selatan ya, Genexin. Sedangkan Kimia Farma ini sebenarnya yang memiliki proyeknya adalah induknya yaitu Bio Farma di Bandung juga. Jadi perusahaan farmasi ini entah kenapa banyaknya berpusat di Bandung ya. Nah, mungkin perbedaannya apa? Kalau Kimia Farma mungkin mungkin teman-teman juga tahu ya, sifatnya mungkin saya bisa bilang lebih spekulatif. Kalau KLB Pharma mungkin lebih stabil ya, lebih konsisten ya ininya ya. Kalau KLB Pharma juga fundamentalnya saya rasa cukup bagus ya. Kimia Farma mungkin masih masih so-so lah ininya lah. Mereka sangat berharap sekali dengan vaksin ini, dan pergerakan sahamnya pun kalau teman-teman mungkin juga sudah tahu cukup fluktuatif gitu loh. Jadi resikonya jauh lebih tinggi kalau di Kimia Farma. Tapi kalau KLBF ini cukup
emiten yang saya rasa salah satu emiten yang cukup paling aman ya di Indonesia ini. Produk-produknya juga kita cukup familiar. Lalu berikutnya mungkin untuk ini second liner ya, TSPC, Temposcan. Ini kalau nggak salah mereknya Bodrek, Hemaviton ya. Ini mungkin second linernya dari KLBF gitu loh. Sebenarnya ini emiten yang cukup bagus saya lihat, tapi tidak liquid, itu masalahnya. Jadi memang secara pamor kurang ngetop lah. Nah, satu lagi nih ada emiten yang menarik juga, Sido muncul ya. Mungkin secara valuasi sih sudah cukup mahal ya, apalagi ini baru melakukan stock split ya, 1/2 minggu lalu ya kalau nggak salah, minggu lalu, 2 minggu lalu baru melakukan stock split. Tapi memang secara valuasi cukup mahal ya. Tapi memang secara fundamentalnya mereka baik sekali gitu, hampir tidak punya utang perusahaan ini, dan produknya pun kita sangat akrab ya. Ini emiten orang pinter gini karena produknya biasanya dipakai sama orang pinter katanya begitu. Provider terbesar itu Telkom ya, Telkomsel, TLKM kodenya. Ada 2 pemain utamanya, Tower Bersama Group kodenya TBIG, dan Sarana Menara Nusantara TOWR.